Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, cara ini bisa diterapkan di Windows 10 dan Windows 11 atau sesudahnya ya. Untuk teman-teman yang Windows 10 atau 11-nya di Advanced Startup fiturnya sebagian hilang. Ketika kita klik troubleshoot hanya tampil startup setting. Ketika startup setting kita klik hanya tampil restart seperti ini. Biasanya tidak ada partisi recovery-nya ya teman-teman. Nah, untuk membuat partisi recovery, caranya kita klik File Explore, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian Manage. Selanjutnya Disk Management kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, untuk partisi harddisk atau SSD saya tidak ada partisi recovery ya. Nah, untuk membuat partisi recovery, kita membutuhkan kapasitas partisi sekitar 500 sampai 700 MB ya. Tetapi di sini saya akan membuat partisi recovery dengan kapasitas 1024 MB ya. Agar lebih lega ya teman-teman, agar kapasitasnya tidak kurang ya. Caranya partisi C kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian sharing volume. Nah, di sini untuk amount space-nya kita ganti menjadi 1024 MB ya, atau 1 GB ya teman-teman. Kemudian kita klik sharing. Terlihat ya teman-teman, sudah menjadi unallocated space. Selanjutnya unallocated space kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian new simple volume, kemudian next, kemudian next lagi. Selanjutnya kita pilih do not assign in ya teman-teman. Kemudian next. Nah, untuk labelnya di sini kita ganti menjadi recovery partition ya. Kemudian next. Kemudian finish. Terlihat ya teman-teman, partisinya sudah jadi. Selanjutnya komputer manajemen kita minimize. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian Windows kita double klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian folder sistem 32 kita double klik. Kemudian recovery kita double klik. Selanjutnya view kita klik. Kemudian option kita klik. Kemudian tab view kita klik. Kemudian kita pilih show hidden file ya teman-teman. Kemudian hit protect-nya kita hilangkan checklistnya ya teman-teman. Kemudian yes. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya kita buka command prompt. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu regen spasi /info. Kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk saya statusnya sudah disable ya. Nah, bagi teman-teman yang statusnya masih enable, teman-teman silahkan disable terlebih dahulu ya. Untuk perintahnya yaitu regen spasi /disable. Kemudian enter. Selanjutnya teman-teman silahkan cek di folder recovery ya. Apabila di folder recovery sudah ada file winra.vim, teman-teman silahkan lanjut ke tahap set ID partisi recovery ya. Tetapi bagi teman-teman yang winra.vim-nya tidak ada seperti saya ini, kita tambahkan dulu dari ISO Windows 10 ya.
Nah, karena saya di sini sudah disable, untuk perintahnya saya hapus ya teman-teman. Selanjutnya command prompt kita minimize. Kemudian kita klik download. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki ISO Windows 10, silahkan download terlebih dahulu ISO Windows 10 original ya. Untuk link tutorial cara mendownload ISO Windows 10 original sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 10 original ya. Selanjutnya ISO Windows 10 original kita klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian mount, kemudian open. Selanjutnya source kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian install.wim kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7-zip, kemudian open archive. Kemudian 1 kita double klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian sistem 32 kita double klik, kemudian recovery kita double klik, kemudian winre.wim kita klik, kemudian ekstrak. Kemudian kita klik browse. Selanjutnya kita pilih desktop terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian OK. Kemudian OK lagi. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya 7-zip kita close. Selanjutnya winre.wim kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian Windows kita double klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian sistem 32 kita double klik. Kemudian recovery kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Nah, setelah file winre.wim sudah ada di folder recovery, selanjutnya kita set ID partisi recovery ya. Sebelum kita set ID partisi recovery, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya komputer manajemen kita buka kembali, kemudian harddisk atau SSD kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian properti, kemudian tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi harddisk atau SSD kita ya. Untuk style partisi harddisk atau SSD ada 2 ya teman-teman, yaitu MBR dan GPT ya. Pada laptop saya ini untuk style partisi harddisk atau SSD-nya MBR ya teman-teman. Untuk teman-teman silahkan ingat-ingat sendiri style partisi harddisk atau SSD-nya ya. Selanjutnya kita close. Selanjutnya command prompt kita buka kembali. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu diskpart, kemudian enter, kemudian list disk, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk harddisk atau SSD saya terbaca sebagai disk 0. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu cell disk 0. Kemudian enter, kemudian list part, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk partisi 1024 MB terbaca sebagai partisi 4 ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu cell part 4, kemudian enter,
kemudian deadpar, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk partisi 4 yang akan kita jadikan partisi recovery, untuk tipe atau ID-nya 07 ya. Selanjutnya kita set menjadi partisi recovery ya teman-teman. Nah, di sini untuk partisi MBR, perintahnya set spasi ID sama dengan 27. Untuk teman-teman yang setel partisi harddisk atau SSD-nya GPT, untuk perintahnya silahkan lihat di pop-up di bawah atau di halaman deskripsi ya. Kemudian enter. Terlihat ya teman-teman, successful. Selanjutnya kita cek. Kita ketikkan perintah deadpar. Kemudian enter. Terlihat ya teman-teman, untuk tipe atau ID-nya sudah berubah menjadi 27 ya. Selanjutnya command prompt kita minimize. Nah, di disk management juga terlihat ya teman-teman, untuk partisi recovery-nya sudah jadi. Selanjutnya kita aktifkan Windows Recovery Environment atau partisi recovery ya. Caranya command prompt kita buka kembali. Selanjutnya kita ketikkan perintah exit. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan perintah untuk mengaktifkan partisi recovery ya, yaitu regen.exe spasi /enable. Kemudian enter. Terlihat ya teman-teman, operation successful. Selanjutnya kita ketikkan perintah untuk mengecek, yaitu regen spasi /info. Kemudian enter. Terlihat ya teman-teman, di statusnya sudah menjadi enable ya. Artinya Windows Recovery Environment atau partisi recovery kita sudah aktif ya. Selanjutnya command prompt kita close. Dan komputer manajemen juga kita close. Nah, di folder recovery juga terlihat ya teman-teman, untuk file winre.wim sudah terhidden ya. Karena Windows Recovery Environment kita sudah aktif. Selanjutnya show hidden filenya kita kembalikan seperti semula ya teman-teman. Caranya kita klik view, kemudian option, kemudian tab view kita klik. Kemudian kita pilih don't show hidden file ya teman-teman. Kemudian untuk hit protect-nya kita checklist kembali ya teman-teman. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita masuk ke advanced startup ya teman-teman, atau Windows Recovery Environment ya. Caranya kita tekan shift dan tahan, kemudian kita restart laptop atau komputer kita ya. Atau teman-teman bisa klik start, kemudian setting kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian update dan security kita klik, kemudian recovery kita klik, kemudian di advanced startup kita klik restart now ya. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik troubleshoot ya. Kemudian advanced option kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk semua fitur yang ada di advanced startup atau Windows Recovery Environment sudah ada semua ya. Sekian ya teman-teman, cara membuat partisi recovery di Windows 10 atau 11. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.